Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat yang bisa Anda akses di radio digital kami, di radio aplikasi streaming. Terima kasih banyak musik-musik sudah menemani kita sedari tadi ya. Dan Sobat Sehat juga, tak lupa kami sapa sore hari ini untuk Sobat Sehat semuanya yang bergabung melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Untuk Anda yang berada di Zoom juga, semoga kabar Anda sehat hari ini ya, Sobat Sehat. Hari ini Sobat Sehat kita jumpa lagi di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Setiap hari Kamis sore, hari ini Kamis 21 Juli 2022. Menjelang weekend kayaknya, beberapa hari menuju weekend kayaknya sudah ada banyak agenda gitu ya Sobat Sehat. Kira-kira weekend ini mau kemana? Kayaknya nggak mau deh melewatkan weekend ini berlalu gitu aja. Banyak rencana-rencana yang mungkin Anda sudah tetapkan. Mungkin mengiyakan ajakan olahraga bersama teman atau mungkin rekreasi. Nah, ada yang kira-kira Sobat Sehat tim yang rekreasi atau tim yang olahraga? Atau mungkin rekreasi olahraga atau olahraga rekreasi? Karena sore hari ini kita akan membahas tentang dampak olahraga rekreasi bagi tubuh. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang mungkin sudah tidak asing lagi nih Sobat Sehat. Ada Dr. Ahmad Ariwibowo, Master of Science. Beliau dosen di Departemen Fisiologi di FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini Sobat Sehat, Dr. Ahmad akan ditemani oleh Mbak Syafriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat Master of Public Health atau Mbak Nani. Beliau adalah alumni Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Tentu kami persilahkan untuk Anda menyimak selama 1 jam, boleh sambil ngemil, sambil nyantai. Dan untuk yang mau bertanya, seperti biasa, melalui line WhatsApp kami di 0858 8065 5970, dan untuk yang di Zoom boleh raise hand atau langsung dituliskan di kolom chat. Silakan menyimak Sobat Sehat semuanya. Waktu saya berikan ke Mbak Nani, silakan. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore para pendengar Raisa atau Sobat Sehat. Terima kasih selalu setia untuk mendengar ataupun menyimak kegiatan-kegiatan Raisa. Nah, sore hari ini kita akan lanjutkan lagi kegiatan rutin Raisa, Bincang-Bincang Sore. Saya adalah moderator untuk kegiatan Bincang-Bincang Sore hari ini. Tentunya juga nanti kita akan bersama dengan Dr. Ahmad Ariwibowo, beliau yang akan memaparkan atau menyampaikan informasi-informasi seputar tema kita hari ini, yaitu dampak olahraga rekreasi bagi kesehatan tubuh. Saya sapa dulu, selamat sore Dr. Ahmad. Selamat sore Mbak Nani, Mbak Galuh, dan Sobat Sehat semuanya. Iya, senang sekali ketemu kembali Dr. Ahmad di acara Bincang-Bincang Sore hari ini. Baik, Dr. Ahmad, mungkin terkait dengan tema hari ini kan tentang olahraga rekreasi, Jadi sebenarnya kan olahraga itu ada banyak bentuknya begitu. Salah satunya mungkin olahraga rekreasi, dan Sobat
Raisa di rumah mungkin weekend ini juga sudah ada planning gitu ya atau rencana untuk berolahraga ataupun berekreasi atau bahkan keduanya. Nah, untuk memberikan informasi ataupun memberikan hal-hal yang terkait dengan olahraga rekreasi ini kepada pendengar kita, awal bincang-bincang kali ini mungkin saya mau memastikan dulu Dokter Rahmat terkait dengan terminologi yang seringkali kita dengar di masyarakat begitu terkait olahraga. Jadi kalau yang kami dengar itu ada istilahnya tuh olahraga dan aktivitas fisik. Nah, biasanya ini ada yang mencampur adukannya atau bahkan mungkin ada yang menganggap ini dua hal yang berbeda, tidak menjadi satu. Nah, kalau menurut Dokter Ahmad sendiri nih, di antara dua terminologi ini, apakah memang satu kegiatan atau dua kegiatan yang terpisah? Mungkin itu dulu Dokter Ahmad, kita awali bincang-bincang sore hari ini. Monggo Dok. Oke, makasih banyak Mbak Nani atas pembukaannya. Nah, menarik sekali tadi ya. Memang sebelum kita nanti berlanjut mendiskusikan terkait olahraga rekreasional atau mungkin nanti kita bisa memperluas lagi sampai aktivitas fisik rekreasional, mungkin memang akan lebih baik apabila kita menyepakati bersama ya terminologi yang akan kita pakai pada sore hari ini agar nanti kita tidak tercampur-campur terkait tadi ada olahraga atau aktivitas fisik atau mungkin satu lagi latihan fisik. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang paling luas. Kalau yang paling luas itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu meliputi segala gerakan yang kita lakukan yang dapat meningkatkan peningkatan energi. Nah, itu aktivitas fisik itu nanti akan meliputi baik olahraga ataupun latihan fisik. Nah, apa bedanya? Kalau aktivitas fisik tadi kan semua gerakan ya, setiap kita bergerak, mengeluarkan energi, itu merupakan aktivitas fisik. Nah, kalau latihan fisik itu adalah aktivitas fisik yang kita desain, kemudian kita rencanakan, dan juga kita ada tujuan yang sangat spesifik terkait aktivitas fisik yang akan kita lakukan tadi. Sebagai contoh, terutama nanti untuk atlet, ya itu kita akan mendesain dan juga merencanakan aktivitas fisik dengan frekuensi tertentu atau nanti intensitas tertentu dan juga durasi waktu tertentu agar mencapai target yang spesifik untuk atlet tersebut. Nah, target ini juga nanti akan ada batasan waktunya. Misalnya nih, atletnya akan akan bertanding pada beberapa minggu kemudian. Oleh karena itulah penting banget untuk diatur dosisnya tadi, karena di sini kita dikejar oleh waktu. Dan yang tadi sudah dua ya Mbak Nani ya, aktivitas Iya, fisik betul. dan latihan fisik. Nah, yang Iya. ketiga olahraga. Nah, mungkin sebenarnya kita paling sering menggunakan istilah olahraga. Nah, namun sebenarnya ketika kita mengatakan olahraga, olahraga itu adalah aktivitas fisik yang ada aturannya. Jadi tidak harus direncanakan, tidak harus ada tujuan tertentu, namun yang penting ada aturannya. Sebagai contoh yang kemarin sedang heboh ya, AFF U19 sepak bola itu kan ada aturannya. Misalnya satu tim 11 orang, 11 pemain. Kemudian khusus yang AFF kemarin yang bikin heboh adalah juaranya bukan yang yang poinnya tertinggi atau selisih golnya tertinggi, namun ternyata kalau poinnya sama, yang akan dianggap juara adalah yang one on one-nya lebih menang atau selisih golnya lebih tinggi. Nah, ada aturan seperti itu. Namun kita harus berhati-hati di sini karena tidak semua olahraga itu aktivitas fisik. Sebagai contoh, mungkin kita tahu ya ada satu olahraga yang terlihat sangat berat sekali. Mungkin Mbak Nani, Mbak Galuh, dan teman-teman pernah mendengar ada olahraga yang kita harus mengangkat kuda, mengangkat benteng, atau mengangkat ratu, mengangkat raja. Itu banyak sekali yang diangkat ya. Oke. Tapi itu bukan Iya. aktivitas fisik. Karena bisa misalnya saya di sini main HP, main catur. Nah, itu main olahraga sebenarnya. Kita sudah berolahraga nih. Ada aturannya. Namun itu bukan aktivitas fisik. Bahkan kalau kita main caturnya di HP seperti ini, itu malah nanti termasuk perilaku sedenter. Kayak kemarin Raja Kipas atau Ratu Kipas yaitu yang sempat heboh itu ya. Nah, itu kan olahraga ya, tapi nggak termasuk aktivitas fisik. Nah, seperti Oke, itu. Dok.
Berarti kalau istilah e-sport atau electronic sport itu bukan masuk olahraga ya, Dok ya? Atau masuk olahraga tapi tidak masuk aktivitas fisik? Nah, ini menarik sekali nih e-sport ya, apalagi ya. E-sport tadi kan seperti yang saya contohkan tadi ya, itu olahraga karena ada aturannya, ada pemenangnya, ada yang kalah, kemudian harus ada ketentuan tertentu. Namun kalau itu dilakukan dengan berbaring atau duduk seperti ini, itu nanti masuknya perilaku sedenter. Karena secara aktivitas kita hanya duduk diam seperti itu. Jadi itu masuk olahraga, namun belum dihitung sebagai aktivitas fisik. Karena pengeluaran energinya relatif sangat rendah sekali, mungkin hampir sama dengan kita duduk seperti ini. Oke, berarti fisiknya itu sebenarnya tidak bukan aktivitas fisik, tapi katanya juga bilangnya olahraga otak nih, Dok. Nah, betul Mbak Nani, memang terkait catur dan juga beberapa e-sport, itu memang secara kebugaran fisik mungkin tidak berpengaruh. Namun secara kebugaran mental itu akan beberapa penelitian jangka panjang sudah menyebutkan bahwa manfaat seperti catur atau olahraga-olahraga yang butuh pemikiran ya, kayak yang kemarin itu ada direktur BCA apa ya, yang punya medali emas itu di SEA Games tahun lalu kalau tidak salah. Nah itu ternyata memang memberikan manfaat untuk kemampuan kognitif. Jadi memang betul itu adalah aktivitas untuk otak. Namun memang untuk kebugaran fisik masih perlu kajian lebih lanjut. Seperti itu, Mbak. Oke, wah menarik sekali nih informasinya, Dokter Rahma. Ternyata olahraga itu ada juga yang masuk kategori aktivitas fisik yang mengeluarkan energi secara fisik gitu ya. Tetapi ada juga ternyata olahraga yang melatih kecerdasan otak atau mental gitu ya. Wah, ini menarik untuk dikulik-kulik lebih jauh. Oke, kemudian saya juga penasaran nih Dok, ada istilah ini kan olahraga terus ditambah kata rekreasi nggih. Nah, mungkin dokter bisa digambarkan sedikit rekreasi yang dimaksud rekreasi dalam olahraga itu tuh yang kayak gimana sih Dok? Oke, nah ini ada terminologi baru lagi ya terkait rekreasi. Nah ini juga sangat penting sekali terkait penentuan kita akan melakukan aktivitas fisiknya tadi. Karena secara garis besar, ketika kita melakukan aktivitas fisik, itu kita bisa melakukan di keempat jenis. Yang pertama, jenis yang terkait pekerjaan. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman mahasiswa tentunya aktivitas fisik yang dilakukan saat kegiatan akademik karena pekerjaannya sebagai belajar ya. Contohnya mungkin kalau teman-teman di teknik yang sering itu jalan-jalan mengukur panjang jalan Kaliurang atau jalan ya. Nah itu Iya, kegiatan akademiknya aktivitas fisik itu Mbak Nani. oke. Jalan panjang jalan Kaliurang. Namun kalau misalnya nih kayak kita di Fakultas Kesehatan ya, praktikumnya mungkin duduk di depan mikroskop ya. Nah, itu tidak termasuk aktivitas fisik. Itu yang pertama terkait pekerjaan. Yang kedua, aktivitas fisik yang terkait transportasi. Nah, misalnya kita mau berangkat ke kampus atau mau berangkat ke kantor, itu kan sebenarnya ada pilihan ya, mau menggunakan kendaraan bermotor atau transportasi yang berupa transportasi aktif seperti jalan kaki atau bersepeda. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik juga. Kemudian yang ketiga, selain tadi aktivitas fisik yang kita lakukan sebagai bagian dari pekerjaan, aktivitas fisik yang kita lakukan sebagai bagian dari transportasi kita, yang ketiga adalah aktivitas fisik sebagai bagian dari pekerjaan domestik. Nah, ini yang disuka para ibu-ibu biasanya ya. Betul Misalnya Dok, termasuk saya. nah itu bisa sambil menyelam minum air, tapi jangan sampai Tenggelam. minum air. Itu bisa, itu termasuk aktivitas fisik juga dan manfaatnya secara jangka panjang juga sama Mbak Nani. Selama memang intensitasnya bisa mencapai intensitas yang sama dengan latihan fisik. Jadi misalnya mengepel, tapi ngepelnya dengan semangat sekali, sampai lumayan deg-degan atau sedikit ngos-ngosan, itu nanti efeknya sama dengan kita jogging yang sama-sama ngos-ngosan juga. Begitu. Yang terakhir ya, nah ini yang terakhir yang akan kita bahas. Aktivitas fisik pada saat waktu luang atau rekreasi. Karena kalau waktu luang tentunya bukan kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu ya, mengerjakan PR atau mengerjakan pekerjaan kantor yang belum selesai. Namun kalau ada waktu luang tentunya kita akan menggunakan untuk rekreasi. Nah ini bisa berupa tetap nanti aktivitas fisik
Jadi kita melakukan aktivitas di rekreasi yang tidak terstruktur, misalnya jalan-jalan kalau di UGM di Wisdom Park, sambil ngelihat ikan-ikan di kolamnya itu ya. Hmm. Atau misalnya mau terstruktur juga bisa, sudah kita atur misalnya setiap besok Jumat sore, saya mau lari dengan intensitas sedang, misalnya selama 30 menit, nah itu termasuk latihan fisik. Atau yang terakhir, kita juga bisa melakukan aktivitas di waktu luang tadi dengan olahraga. Artinya kita mengisi waktu luang tadi atau rekreasional atau leisure time dengan aktivitas yang ada aturannya. Misalnya di sini ada yang laki-laki siapa ya? Misalnya ada Mas Raden Herjuno nih, misalnya suka main futsal. Nah, itu berarti berolahraga rekreasi di waktu luang. Seperti itu. Oke, berarti kata kuncinya adalah kalau rekreasi itu ada waktu luang dan waktu luang itu diisi untuk kegiatan olahraga begitu, Nji, Dok? Betul, kalau rekreasi pada dasarnya itu segala sesuatu yang dilakukan di waktu luang. Nah, bentuknya apa? Boleh sesuai dengan preferensi masing-masing. Mungkin ada yang suka aktivitas fisik biasa, namun ada juga yang mungkin nanti lebih suka olahraga. Misalnya tadi ada yang suka futsal, atau nanti pas di waktu rekreasi tadi main main basket, atau ada juga yang nanti main olahraga rekreasional berupa main catur. Ya, tapi kalau main catur nanti nggak termasuk aktivitas fisik. Oke, terima kasih dokter, ini menarik sekali informasinya. Ada pertanyaan juga yang sudah masuk kepada kami dari para sobat sehat atau para pendengar Raisa. Saya izin bacakan, Dok. Selamat sore, menarik sekali dok jika kita hanya memiliki waktu saat weekend saja untuk olahraga, namun di saat yang sama kita juga ingin rekreasi. Apakah ada rekomendasi olahraga rekreasi yang menyenangkan dok, mudah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan aktivitas kita, dok? Matur nuwun. Oke, terima kasih Mbak Nani dan Mbak Siska. Terkait olahraga di akhir pekan saja ya. Nah, ini menarik sekali dan memang perkembangan bukti penelitian sekarang mulai beralih untuk beraktivitas fisik dan berolahraga di waktu akhir pekan saja, itu ternyata manfaatnya sama dibandingkan hampir sama dengan kita membagi setiap hari tadi. Selama memang jumlahnya bisa sama. Jadi misalnya nih, mungkin ada yang senang bisa rutin tiap hari 30 menit 5 hari, jadinya 150 menit ya. Namun mungkin ada yang lebih senang kalau pas hari kerja tuh banyak pekerjaan nih atau banyak tugas kuliah, sempatnya cuma hari Sabtu Minggu aja. Nah, ternyata kalau misalnya Sabtu Minggu itu juga bisa sama-sama 150 menit, secara jangka panjang itu manfaatnya akan sama juga. Nah, terkait tadi nih apa ya, yang menyenangkan ya. Iya, Nah, yang kalau menyenangkan. menyenangkan tentunya mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Kalau saya misalnya saya suka main bola, nah saya tentunya kalau weekend akan main bola atau mungkin saya suka berenang, saya akan berenang. Nah, mungkin nanti akan berbeda. Nah, misalnya kayak Mbak Nani sukanya aktivitas fisik atau olahraga apa Mbak Nani? Saya sukanya yang di dalam rumah aja dok, yang nggak pergi jauh-jauh. Nah, itu boleh juga nih misalnya tadi membereskan rumah atau beres-beres kamar atau ngepel atau membereskan taman di belakang atau berkebun, itu juga bisa jadi menjadi aktivitas fisik rekreasional juga. Oke. Berarti memang sesuai preferensi kesukaan masing-masing, Dok. Biar ini mungkin ya olahraganya itu lebih dinikmati gitu. Jadi dipilih jenis-jenis yang disukai. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Raisa. Jadi ini dari Pusat Perilaku. Wah, menarik sekali ini temanya, Dok. Ada satu pertanyaan. Ada pengalaman kemarin waktu habis hiking, setelahnya kepala saya pusing. Oh, jadi ini yang penanya ini kayaknya barusan pulang dari hiking nih kemarin nih, weekend kemarin. Terus katanya kepalanya pusing. Nah, menurut dokter alasannya kenapa ya dok kok pulang-pulang hiking bukannya sehat malah sakit kepala atau pusing nih kepalanya nih. Kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan untuk hiking biar tadi kejadian yang sama tidak terulang lagi? Kira-kira apa nih dok persiapan-persiapan yang perlu dilakukan? Terutama mungkin bagi apa ya orang-orang yang tidak terbiasa untuk berolahraga tertentu seperti hiking atau olahraga-olahraga yang berat lainnya.
Kira-kira persiapannya apa ini, Dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya Mbak Nani ya. Dan mungkin ini terjadi tidak hanya pada hiking, namun mungkin terjadi pada olahraga-olahraga atau aktivitas fisik yang menguras kemampuan fisik yang cukup berat ya. Karena hiking itu kan cukup berat ya. Kita harus melawan gravitasi, atau bahkan nanti kalau misalnya teman-teman yang lainnya sangat hikingnya sangat cepat, kita mau nggak mau harus mengejar kecepatan teman-teman yang lainnya tadi. Dan juga ada satu hal lagi terkait hiking. Hiking ini kan kalau misalnya di tempat yang sangat tinggi, nanti di sana akan tekanan parsial atau kadar oksigennya, mudahnya, itu akan lebih rendah. Nah, jadi yang pertama, pada prinsipnya, ketika kita ingin melakukan suatu aktivitas, kita harus memang memulai secara perlahan. Kalau jarang beraktivitas, memang sebaiknya kita latihan dulu dari intensitas yang ringan dulu. Jadi jalan-jalan santai, kemudian durasinya juga dibiasakan dulu. Jangan sampai kita nggak pernah aktivitas, tahu-tahu langsung melakukan aktivitas fisik yang berat dan durasinya lama. Nah, kalau seperti itu nanti sirkulasi darah kita akan belum siap untuk memberikan darah yang cukup untuk memberikan oksigen dan juga memberikan nutrisi. Nah, itu nanti akan membuat pusing. Jadi memang sebaiknya nih, kalau misalnya kita sudah merencanakan 3 bulan lagi mau hiking, nah kita harus mulai latihan. Jangan rebahan terus ya selama 3 bulan, tapi mulai latihan nih sehari 10 menit, kemudian besok dinaikkan. Yang misalnya awalnya baru jalan dinaikkan jadi misalnya lari kecil, nah baru nanti dinaikkan lagi sampai lari yang sampai ngos-ngosan. Karena kalau hiking, kemungkinan besar itu akan membuat yang intensitas yang tinggi, yang kita perlu sampai intensitas yang berat, kita perlu sampai ngos-ngosan. Jadi memang harus dipersiapkan dalam jangka waktu yang cukup ya, tergantung dari kemampuan tubuh masing-masing tadi. Nah, kalau seperti itu nanti juga akan mengatasi tingkat oksigen yang rendah tadi. Ketika kita sudah terlatih, maka jantung kita sudah bisa mempersiapkan darah yang cukup untuk mengedarkan oksigen yang kadarnya relatif lebih rendah dibandingkan di dataran rendah. Seperti itu Mbak Nani. Jadi kuncinya dipersiapkan dan juga mulai secara perlahan. Start low, go slow. Seperti itu. Jangan ngeget. Itu berlaku untuk semua aktivitas fisik. Oke, berarti tidak ada konsep olahraga dadakan ya, Dok. Sebaiknya memang harus terencana dan punya persiapan begitu ya. Betul, karena yang dadakan hanya tahu bulat saja Mbak Nani. Oke. Iya, jadi ini informasi yang sangat penting sekali para Sobat Raisa. Ketika Sobat Raisa ingin atau sudah punya rencana untuk melakukan olahraga semisal hiking yang cukup berat yang tidak setiap hari Sobat Raisa lakukan, sebaiknya kalau saran Dr. Ahmad tadi punya persiapan dulu. Jadi minimal mengkondisikan tubuh dulu untuk terbiasa beraktivitas fisik ataupun berolahraga sehingga kadar oksigen dalam tubuh juga cukup stabil dan menyesuaikan untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang sedikit lebih berat dibanding biasanya begitu. Baik, menarik sekali informasinya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Raisa atau para pendengar Raisa dari Ibu Purwanti. Selamat sore, Dok. Saya mau tanya, bila olahraga rekreasi apakah butuh pemanasan juga, Njeh? Misalnya outbound dengan teman-teman atau komunitas, apakah juga butuh pemanasan? Terima kasih informasinya, Dok. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Purwanti. Nah, terkait pemanasan, pemanasan memang sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya cedera. Karena dengan pemanasan kita akan memfleksibelkan otot-otot kita, kemudian sendi-sendi kita. Nah, memang pemanasan ini sangat penting sekali apabila kita akan melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang kompetitif dan butuh usaha yang sangat tinggi tadi. Karena pada dasarnya semakin tinggi intensitasnya, semakin tinggi tingkat kompetisinya, resiko cedera semakin tinggi. Jadi ketika kita berencana untuk melakukan aktivitas atau olahraga yang kompetitif ataupun intensitasnya tinggi, pemanasan sangat berperan tinggi di sini. Namun sebaliknya, kalau misalnya aktivitas fisik yang intensitas ringan, memang resiko cederanya lebih rendah dibandingkan yang tinggi. Jadi kalau mau pemanasan oke, tidak pemanasan pun
tidak terlalu bermasalah karena memang resikonya berbeda dengan yang intensitas tinggi tadi. Oke. Berarti tergantung intensitasnya juga ya, Dok, pemanasannya. Kalau intensitasnya tinggi, sebaiknya memang ada pemanasan terlebih dahulu. Oke, baik, Dok. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Sobat Raisa, para pendengar Raisa. Selamat sore, Dok. Saya Agung. Selamat sore, Mas Agung atau Pak Agung. Ini izin tanya, Dok. Lalu bagaimana ya, Dok? Kadang kita olahraga rekreasi itu rame-rame dan bareng teman-teman. Kadang agendanya juga ikut teman-teman nih. Nah, Mas Agung ini biasanya bersepeda, beliau senangnya. Nah, akhirnya karena ikutan teman-temannya tuh suka atau sering ngos-ngosan, malah jadinya sakit, Dok. Matur nuwun. Nah, ini gimana, Dok? Kalau misalnya olahraganya nih berkelompok, terus ikutan teman-teman, ternyata mungkin tubuhnya atau kondisi fisiknya tidak sama antar beliau dan teman-temannya gitu. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana, Dok, mengatasinya? Oke, makasih banyak pertanyaannya Mas Agung. Nah, ini memang hal yang sering terjadi di komunitas, namun sebenarnya ini juga penting juga ya, karena ketika kita tidak berada di komunitas, semangat kita untuk beraktivitas kan juga jadi berbeda ya. Misalnya kita olahraga sendirian, tentu nggak lebih bersemangat dibandingkan ada temannya. Nah, namun itu memang nanti ada dampaknya. Misalnya kalau komunitasnya ternyata kemampuannya berbeda dengan kita, nah hal yang seperti Mas Agung ceritakan tadi memang bisa terjadi. Misalnya kita baru newbie nih, nggak pernah goes, terus langsung ikut komunitas yang mereka udah sering goes sampai berjam-jam. Tentunya kemampuannya sangat berbeda sekali. Nah, memang di sini keputusan kita sebagai pribadi memang akan sangat berpengaruh. Dan juga dukungan dari komunitas tadi sangat berpengaruh. Sebaiknya kita memang tidak memaksakan diri, jangan ngikutin gengsi nih. Waduh, nah, temanku udah jauh banget, malu nih nanti. Jadi sebenarnya dari diri sendiri kita harus mengenali diri kita, dan sebaiknya dari komunitas juga mengenali anggota-anggota baru ini. Nah, jadi kalau komunitas yang baik itu memang nanti biasanya ada yang memimpin di depan dan ada yang nanti menjaga di belakang. Yang di belakang ini yang bertugas nanti kalau misalnya ada para newbie yang memang kemampuannya perlu didukung, perlu ditemani, nah itu seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa sendiri ya, kita sendiri harus mengenali diri kita, komunitas juga harus mengenali nih, kalau misalnya ada anggota baru, ditemani, didukung, jangan suka ditinggal nanti malahan. Dan jangan dibully kalau ada yang, kan mungkin malah ada yang masih ini ya, suka bully, waduh kalau ada newbie nih, newbie malah dibully, nah jangan sampai kayak gitu. Jadi memang support sosial di sini sangat penting sekali Mbak Nani. Oke. Biasanya tuh malah diceng-cengin, Dok, tuh kalau misalnya olahraga rame-rame terus ada teman yang tertinggal, diceng-cengin tuh biasanya. Berarti ini komunitasnya kurang sehat ya, Dok, ya? Ya bener, jangan sampai diceng-cengin kayak gitu kan kasihan ya. Oke, malah kapok nanti olahraganya ya kalau diceng-cengin. Jadi kalau Dokter Ahmad sih bilangnya jangan jangan diasingkan gitu ya, newbie-nya justru harus dikenali gitu siapa-siapa orang-orang baru di komunitasnya biar olahraganya tuh bisa fun bareng-bareng gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita break sebentar aja Dokter Ahmad. Jadi ini dari Raden Herjuno. Selamat sore Mas Raden. Terima kasih sudah menitipkan pertanyaan. Beliau bertanya, adakah tips untuk pemula yang memulai untuk hiking atau mendaki gunung nih, Dok? Karena saya sering dengar kalau ada orang yang mendaki gunung terus terkena hipotermia dan tersesat. Apakah ada olahraga khusus untuk mencegah hipotermia saat mendaki gunung, Dok? Monggo, Dokter Ahmad. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Raden Herjuno. Nah, ini terutama untuk hiking yang di tempat yang tinggi-tinggi sekali ya, atau misalnya hiking di daerah yang subtropis, karena memang selain daerahnya sendiri sudah sangat dingin, kalau misalnya terjadi kenaikan daerah itu juga nanti semakin tinggi semakin dingin. Nah, memang kita bisa melakukan dua adaptasi di sini. Yang pertama, adaptasi untuk kemampuan tubuh kita, misalnya nanti dengan mulai berlatih di suhu yang dingin. Sebagai contoh, kita membiasakan nih, misalnya 6 bulan lagi kita mau ada kompetisi atau mau hiking di tempat yang dingin, kita mulai latihannya di pagi hari yang dingin, jadi tubuh kita sudah terbiasa dengan dingin.
Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, kita manusia selain tadi punya adaptasi terhadap secara biologis, kita juga bisa adaptasi secara perilaku. Gimana caranya? Kalau misalnya kedinginan, siap-siap bawa jaket. Jangan sampai nih udah tahu besok ke Dieng, terus demi konten kita pakai nggak proper. Nah itu kan juga bahaya ya. Jadi ada dua pilihan seperti itu. Beradaptasi secara biologis dengan kita menyiapkan diri di tempat yang dingin, atau beradaptasi secara perilaku. Itu juga berlaku apabila kita mau beraktivitas di tempat yang panas. Misalnya nih, nanti mungkin ada teman-teman yang suka ikut trail run, misalnya sampai luar negeri di Qatar, atau misalnya nanti trail run di tempat yang sangat panas sekali. Nah itu juga kita harus mempersiapkan, karena pada dasarnya tubuh kita ini kan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitar. Kalau nanti di suhu yang terlalu dingin, itu juga tidak baik. Yang terlalu panas juga sama, nanti akan mudah dehidrasi. Kalau misalnya seperti itu, kita juga sama. Ketika akan berkompetisi di suhu yang sangat panas, sebaiknya beberapa hari, beberapa minggu, atau kalau lebih bagus lagi beberapa bulan sebelumnya, kita sudah berlatih di tempat yang sama seperti tujuannya. Jadi kalau misalnya besok mau trail run di Qatar nih, atau UAE, kita latihannya pas siang hari. Jadi biar terbiasa dengan suhu panas tadi. Atau secara perilaku juga bisa, misalnya kita bersiap membawa stok es, atau mungkin nanti bisa melakukan ice bath, atau mungkin perilaku yang lainnya. Jadi memang kita selalu punya dua pilihan, mengadaptasikan tubuh kita secara biologis, ataupun secara perilaku tadi. Jangan sampai nanti yang panas kita malah pakai jaket yang jaket kulit atau jaket bulu, nah, atau malah sebaliknya pas kita mau ke tempat dingin, malah kita pakai baju yang minimalis yang tidak mendukung kita agar malah kedinginan. Seperti itu, Mbak Nani. Oke, jadi tetap butuh persiapan juga ya dok. Kalau tadi adaptasi terkait dengan biologis itu minimal dilakukan berapa bulan sebelum event dok? Oke, nah ini terkait adaptasi biologis, ini lagi-lagi nanti memang tergantung dari keadaan awal masing-masing. Misalnya pada atlet yang sudah terlatih, itu 2 minggu mungkin cukup. Namun, pada orang yang tidak terlatih, mungkin butuh waktu lebih lama. Jadi memang sangat tergantung sekali dari baseline atau di mana kita start ya. Karena pada dasarnya hampir semua hal di dalam kehidupan ini kita nggak boleh melihat finishnya dari orang lain. Bisa jadi mereka finishnya lebih cepat, lebih tinggi, lebih besar, karena kita startnya berbeda-beda. Jadi kita harus melihat start kita masing-masing tadi. Jangan membandingkan dengan tetangga, bisa saja rumput tetangga memang lebih hijau, karena memang dia jenisnya yang lebih hijau. Oke, baik. Jadi jangan terlalu melihat rumput tetangga ya, tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi dari pribadi masing-masing, individu masing-masing. Baik, menarik sekali diskusinya Dr. Rahmat, tetapi sebelum kita lanjut mungkin kita break dulu ya Dr. Rahmat. Barangkali mau ada para pendengar yang mau ambil kopi atau mau minum, mau makan snack dulu. Kita break dulu, saya kembalikan acaranya ke Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih Mbak Nani. Izin Mbak Nani dan juga Dr. Rahmat, seru sekali obrolannya sore hari ini. Ternyata namanya olahraga rekreasi juga butuh persiapan. Dan kita juga perlu sadar diri nih, posisi kita saat ini di mana gitu ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Sobat Sehat, tapi satu lagu ini akan lewat di sore hari ini, menemani kita di sore ini di menit ke-40 lepas dari pukul 3 sore. Boleh sambil ngopi, ngeteh gitu, silahkan satu lagu. Judulnya adalah Jakarta. Untuk Anda tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat.
berkisah dengan cinta di Jatinegara. Sekejap hati ini menjadi sengsara, tak kuasa untuk menahan rindu sementara, padahal lusa kita jumpa. Tenanglah, aku takkan pergi lama-lama. Izinkan ku sejenak meninggalkan kota, sebelum melanjutkan mimpi yang cemerlang. Digambil aku akan pulang. Di bawah langit malam yang terang, kita lanjut berlaga. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu tawa-tawa. Senang bukan cuma harta, lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. tenanglah, aku takkan pergi lama-lama. Izinkan ku sejenak meninggalkan kota. Tak kuasa untuk menahan rindu sementara, padahal lusa kita jumpa. Di bawah langit malam yang terang, kita lanjut berlaga. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu tawa-tawa. Senang bukan cuma harta, lucunya kota Jakarta. Udah belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. Di sini kadang susah terasa bahagia. Mudah tak selalu membawa indah. susah belum tentu tak bahagia. Di Jakarta, Hidup berdasar tak selalu bawa tawa, senang bukan cuma harta. lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, Susah belum tentu tak beri cita bahagia. Di Jakarta, lucunya kota Jakarta. belum tentu indah. Susah belum tentu tak bahagia. Di Jakarta, hidup berdasar tak selalu tawa-tawa. Senang bukan cuma harta. Lucunya kota Jakarta. Belum tentu indah, Susah belum tentu tak bahagia. meski tak selalu membawa indah. Susah belum tentu tak bahagia. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Sobat Sehat, tahukah Anda bahwa kampus kita memiliki museum biologi loh? Museum Biologi UGM merupakan gagasan dari tenaga pendidik Fakultas Biologi UGM, yaitu Profesor Dr. Gigi R.G. Instrayana dan Profesor Insinyur Muso Suryowinoto. Diresmikan pada tanggal 20 Desember 1969 dan terletak Jalan Sultan Agung, nomor 22, Kecamatan Bergangsan, Yogyakarta. Sobat Sehat, museum ini terbuka untuk umum loh dan memiliki banyak koleksi di dalamnya. Sobat Sehat dapat menemukan keanekaragaman flora dan fauna yang ditampilkan di dalam diorama sesuai dengan habitatnya di alam.
Koleksi fauna yang terdapat di museum dapat berupa awetan basah, taksidermi, dan kerangka. Sedangkan untuk koleksi flora dalam bentuk herbarium basah dan kering. Koleksi-koleksi tersebut berasal dari Indonesia dan luar negeri yang merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Nah, Sobat Sehat bisa datang ke Museum Biologi nih setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore dan di hari Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Penasaran Sobat Sehat? Yuk, datang ke Museum Biologi UGM. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, waktu menunjukkan di menit ke-7, 47 lewat dari pukul 3 sore dan Anda masih bersama dengan Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Selamat bergabung kembali untuk Sobat Sehat, untuk yang baru saja bergabung gitu ya. Anda berada di program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio dan tema sore hari ini adalah dampak olahraga rekreasi bagi tubuh. Jadi kami masih memberi kesempatan untuk Anda semuanya Sobat Sehat untuk boleh bertanya melalui WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Untuk yang bertanya di Zoom boleh langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat saja. Dan masih kita ngobrol bersama dengan Dr. Ahmad dan juga Mbak Nani nih. Jadi mari kita simak kembali Sobat Sehat. Saya kembalikan waktu ke Mbak Nani. Terima kasih Mbak Galuh. Iya baik, terima kasih Sobat Raisa atau para pendengar Radio Indonesia Sehat masih tetap bersama kami di acara Bincang-Bincang Santai kita sore hari ini mengenai dampak olahraga rekreasi bagi tubuh. Dr. Ahmad, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Sekarang mungkin kita lebih melangkah ke aktivitas ataupun olahraga yang kira-kira kita boleh atau punya indikator nggak ya Dok, kalau misalnya kita olahraga itu sudah masuk kategorinya itu berlebihan, atau bahkan mungkin olahraganya kita itu masih kurang. Kira-kira kalau menurut Dr. Ahmad, apakah ada indikator yang bisa kita jadikan acuan tentang olahraga kita, apakah masih kurang atau mungkin justru sudah berlebih? Oke, makasih banyak Mbak Nani. Nah, ini untuk memonitor ya Mbak Nani ya, bagaimana olahraga atau aktivitas fisik yang selama ini sudah kita lakukan, apakah sudah mencukupi atau masih perlu ditingkatkan. Nah, yang pertama kita bisa memonitor secara mandiri, bisa kita hitung nih selama seminggu terakhir ini secara subjektif itu sudah berapa menit kita beraktivitas fisik. Nah, memang rekomendasinya apabila kita ingin mendapatkan manfaat yang optimal, itu sebaiknya kita usahakan dalam seminggu bisa mencapai minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang. Nah, tandanya seperti apa sih intensitas sedang itu? Intensitas sedang itu apabila saat kita beraktivitas fisik atau berolahraga atau melakukan latihan fisik, itu denyut nadi kita dan juga nafas kita sudah mulai meningkat. Jadi kalau misalnya kita pas duduk seperti ini kan denyut jantung kita biasa-biasa aja ya, nafasnya juga biasa. Nah, atau pas kita misalnya pas nyapu itu atau ngepel-ngepel, nafasnya masih biasa, denyut jantungnya belum meningkat, itu masih intensitasnya ringan. Nah, kalau yang sudah mencapai intensitas sedang, itu denyut jantung kita sudah mulai meningkat, nafasnya sudah mulai meningkat juga, tandanya dengan kita sudah nggak bisa menyanyi lagi. Misalnya kita udah nggak bisa nyanyi Balonku Ada 5, nah itu berarti sudah masuk intensitas sedang. Tapi kalau yang nyanyi yang susah-susah, saya juga nggak bisa nyanyi sih. Jadi pas intensitas ringan pun mungkin saya nggak bisa nyanyi kayak apa ya, lagunya Queen. Nah, atau bisa juga pilihan lain, apabila kita sudah terlatih, kita boleh juga intensitas yang tinggi. Intensitas yang tinggi itu nadinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sedang, nafasnya juga lebih tinggi. Tanda mudahnya adalah kita sudah nggak bisa ngobrol lagi. Misalnya nih, saya sama Mbak Nani jogging bareng nih. Kalau saya joggingnya sampai ngos-ngosan, nggak bisa ngobrol sama Mbak Nani, itu berarti intensitasnya tinggi. Keduanya boleh dilakukan, baik yang tinggi ataupun yang sedang tadi. Nah, cara kedua, selain kita memonitor harian tadi, kita juga bisa melihat dari kebugaran kita. Apakah tingkat kebugaran kita sudah cukup atau masih perlu ditingkatkan? Baik cara untuk mengukur tingkat kebugaran ini.
apabila kita masih muda dan juga kita rajin melakukan olahraga, itu memang salah satu cara yang mudah dan cukup akurat itu menggunakan cara shuttle run. Itu mungkin teman-teman yang baru saja lulus SMA masih ingat ya kalau pas SMA disuruh bolak-balik 20 meter, nanti ada suara pip, pip, makin lama makin cepat. Nah, itu bisa melakukan cara seperti itu. Nah, namun kalau misalnya kita sudah semakin senior ya, usianya sudah semakin bertambah, atau kita jarang berolahraga, kalau pakai cara itu resiko cederanya memang cukup tinggi. Jadi sebaiknya kita harus mawas diri, jangan pakai cara yang itu. Bisa pakai cara-cara yang lebih mudah lainnya. Sebagai contoh, metode pemeriksaan kebugaran yang dilakukan pada jemaah haji, Rockport, itu cukup jalan kaki secepat yang kita mampu sepanjang 1,6 km. Nah, nanti kita hitung nih, untuk mencapai 1,6 km tadi, durasinya berapa, dan juga denyut jantung di akhir 1,6 km tadi, denyut jantungnya berapa. Nanti kita masukkan saja ke rumus, banyak aplikasi-aplikasi di Android, di iOS, yang nanti bisa kita gunakan untuk menghitung tingkat kebugaran berdasarkan tes Rockport tadi. Nah, namun mungkin nanti masih ada yang menawar ya, waduh 1,6 kilo kan jauh ya, apalagi saya nggak pernah jalan kaki, capek nih atau nanti di sini panas-panas nggak mau lah 1,6 kilo. Ada nggak yang lebih mudah? Ada lagi, kita cukup berjalan 6 menit. Kalau 6 menit insya Allah bisa ya semuanya. Jadi berjalan terus-menerus selama 6 menit, kita hitung nih jarak yang bisa kita tempuh berapa, dan juga denyut jantungnya berapa. Nanti juga sudah banyak sekali kalkulator yang bisa kita gunakan, kita masukkan usia kita berapa, berat badannya berapa, terus tadi jarak yang bisa kita tempuh selama 6 menit berapa, durasinya berapa. Nah, kita masukkan di sana. Nah, itu bisa kita monitor, misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, sehingga kita semakin semangat ya. Wah, ini makin lama sudah makin meningkat nih tingkat kebugaran saya, jadi semakin rajin beraktivitas fisik. Seperti itu, Mbak Nani. Baik, terima kasih Dokter Rahmat, informasinya sangat menarik dan bermanfaat juga. Kemudian ada lagi nih pertanyaan yang biasanya kita dengar juga ya. Misalnya Dok, saya itu misalkan individunya itu kurang aktivitas fisik atau tidak terbiasa untuk berolahraga dan dia itu ingin memulai olahraga. Nah, kira-kira kalau menurut Dokter Rahmat, olahraga seperti apa nih yang cocok untuk orang-orang pemula yang baru akan memprogramkan olahraga ataupun aktivitas fisik seperti itu? Oke, nah ini menarik sekali ya untuk memulai ya Mbak Nani ya, karena memang Betul, paling berat itu memulai ini. betul sekali Dok. Dan nanti kalau memulai ada PR berat lagi untuk mempertahankan. Pertama untuk memulai dulu, memang yang paling penting kita adalah mencari apa yang kita sukai. Itu penting sekali. Itu berlaku untuk semua hal ya, baik terkait makanan, terkait aktivitas fisik, terkait hal-hal yang memang akan menemani kita sepanjang hayat kita ya, yang sebagai lifestyle kita. Itu penting sekali kita memilih yang kita sukai. Karena kalau tidak kita sukai, mungkin di awal bisa memulai, namun nanti tidak bisa mempertahankan. Jadi yang pertama pilih yang disukai. Nah, yang kedua, pilih yang memang sesuai kemampuan kita dan mulai secara perlahan. Sebagai contoh, kalau sukanya goes oke, boleh, tapi pelan-pelan. Jangan langsung baru pertama langsung naik ke puncak gunung, langsung ke Jakal atau langsung ke Turi. Nah, nanti bisa-bisa setelah goes malah pegel semuanya, atau malah pusing, akhirnya kapok. Nah, jangan seperti itu, jadi harus pelan-pelan. Nggak apa-apa mulai pelan-pelan, cari komunitas yang suportif ya, jangan yang cari yang kalau misalnya banyak yang ceng-cengin, ya udah cari yang lain aja dulu. Jadi mulai perlahan, dipertahankan pelan-pelan, nanti makin lama kita tingkatkan. Seperti itu. Baik, berarti memang tidak boleh langsung atau sekaligus gitu ya Dok, tetap harus step by step, pelan-pelan, kemudian kalau sudah terbiasa baru mungkin meningkatkan lagi intensitasnya gitu. Betul. Oke Dok, mungkin ini ada lagi satu pertanyaan terakhir mungkin J sebelum closing juga.
Apakah ada motivasi yang bisa diberikan Dok kepada sobat sehat yang mungkin saat ini sudah mencoba olahraga tapi terus di tengah-tengah tuh kadang tuh males atau kadang tuh hilang gitu moodnya untuk olahraga lagi. Nah, kalau menurut Dokter Ahmad ada nggak sih ini tips-tipsnya supaya olahraganya tuh tetap semangat, tetap menyenangkan dan bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang konsisten gitu? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik dan sangat penting sekali buat kita ya, agar motivasi kita bisa terjaga. Nah, memang yang pertama tadi terkait preferensi tadi itu sangat perlu sekali ya, karena bahkan ada satu penelitian yang melibatkan sampai 110.000 subjek ya, banyak sekali ya, itu membandingkan olahraga yang dipilih atau aktivitas fisik yang dipilih sesuai preferensi masing-masing dibandingkan latihan fisik yang sudah kita atur secara detail. Nah, itu dilihat nih dari sisi pengaruh dari mood-nya dan juga afeknya. Ternyata kalau misalnya memang olahraganya itu dipilih masing-masing, itu akan secara jangka pendek setelah olahraga itu akan timbul rasa senang. Jadi memang penting sekali tadi kita memilih yang kita senangi. Berbeda dengan yang tadi aktivitas fisiknya sudah diatur sedemikian rupa, dan itu ternyata efek kesenangan secara instannya tadi tidak didapatkan. Ini sama seperti hobi yang lainnya ya, mungkin ada yang sampai rela mengeluarkan uang yang sangat banyak karena memang dia suka. Nah, sama seperti aktivitas fisik dan olahraga juga seperti itu. Bahkan mungkin ada hobi yang itu susah banget dicari, misalnya ada yang suka hobi mencari apa itu namanya, serangga-serangga yang langka, namun karena dia suka, sesusah apapun dia akan mencari. Dan begitu juga terkait aktivitas fisik juga sama. Kita pilih yang kita sukai. Nah, yang kedua, sebisa mungkin memang ada teman yang bisa saling mengingatkan, saling memotivasi tadi. Itu penting sekali, karena kadang-kala walaupun kita suka, tetap motivasi kita kan memang bakal naik turun ya. Namun kalau ada seseorang yang mengingatkan, yang saling memotivasi, nah itu akan membackup saat kita motivasi tadi kurang. Nah, kemudian yang ketiga, kita perlu untuk mengingat banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya manfaat jangka pendek tadi terkait mood, terkait rasa senang, terkait konsentrasi. Bahkan bagi teman-teman yang butuh kreativitas, ternyata ketika kita beraktivitas fisik, bahkan hanya beberapa menit saja, itu sudah meningkatkan tingkat kreativitas kita dibandingkan kita duduk seperti ini. Misalnya nih kita udah lagi ngetik-ngetik atau butuh konsentrasi untuk misalnya pekerjaan yang butuh kreativitas seperti gambar atau membuat video. Nah, pas kita sudah mentok, kalau duduk terus, kita nggak dapat ide ya. Nah, itu bisa teman-teman luangkan untuk aktivitas fisik yang ringan-ringan saja atau beberapa menit saja. Karena ternyata bisa meningkatkan kreativitas tadi. Nah, terutama untuk yang jangka panjang sudah banyak sekali ya mencegah berbagai macam penyakit tidak menular. Seperti itu Mbak Nani. Banyak sekali Baik, manfaatnya dari jangka pendek sampai jangka panjang. jangka panjang, iya. Ternyata memang banyak juga ya tips-tipsnya yang perlu atau yang bisa dicoba oleh Sobat Raisa untuk mempertahankan aktivitas fisik. Salah satunya tadi ada yang ngingetin tuh. Nah, berarti kalau selama ini Sobat Raisa sudah memulai olahraga ternyata masih mood-moodnya tuh naik turun, mungkin coba cek dulu apakah mungkin ada yang mengingatkan atau justru nggak ada. Kalau nggak ada berarti coba dicari temennya yang bisa mengingatkan nih supaya motivasinya tetap terjaga untuk olahraga gitu. Saran dari Dokter Ahmad tadi. Kalau Dokter Ahmad sendiri olahraga rutinnya apa Dok ini kira-kira? Mana tahu nanti Sobat Raisa ada yang mau join juga nih ikut komunitasnya Dokter Ahmad untuk olahraga. Nah, kalau saya, kalau yang sehari-hari, saya suka jalan kaki dan juga naik turun tangga. Karena yang Oke. paling bisa dilakukan sehari-hari ya misalnya nih, untuk berangkat ke kampus, mungkin saya akan memilih memarkir lebih jauh, biar nanti sembari ke kantor bisa jalan kaki, atau misalnya di gedung RP itu kan lantainya sampai lantai 5, lantai 6. Nah, mumpung ada waktu saya lebih baik naik tangga. Nah, kalau yang saya luangkan di waktu luang, itu saya paling suka berenang, karena bisa sekalian ngajak main anak-anak. Nah, anak-anak saya juga Oh. kebetulan suka berenang. Jadi kan ada dukungan sosial juga ya, di mana nanti anak saya ikut mengingatkan saya kalau saya agak malas-malesan, ya seperti itu. Oke, berarti memang Dokter Ahmad ini olahraganya apa namanya
di saat kerja juga misalnya ada waktu luang untuk digunakan naik turun tangga di kantor atau mungkin olahraga di waktu luangnya adalah renang tadi ya. Jadi Sobat Raisa mungkin yang kebetulan juga punya hobi yang sama bisa diterapkan nih tipsnya dari Dokter Ahmad tadi, ada social support yang bisa memotivasi terus gitu ya untuk tetap beraktivitas fisik atau berolahraga secara rutin. Iya, mungkin itu tadi pertanyaan penutup Dokter Ahmad dari Sobat Raisa atau para pendengar Raisa sekalian. Ini tidak terasa waktunya juga sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol begitu. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah dibagikan oleh Dokter Ahmad kepada kami semua, termasuk kepada pendengar Raisa juga. Semoga Dokter Ahmad sehat-sehat selalu, kemudian tetap fit untuk berolahraga, beraktivitas, dan juga bisa menularkan ke para pendengar Raisa sekalian untuk mulai beraktivitas fisik atau berolahraga secara rutin. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Acara selanjutnya atau agenda selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Ahmad dan juga Mbak Nani sudah memberi semangat kepada kita semua nih Sobat Sehat, sudah dapat nih persiapannya kayak gimana, cara mengecek kebugarannya seperti apa, tinggal dilakukan aja nih setelah ini nih gimana, set agendanya juga sudah, cari teman juga sudah, mungkin udah janjian, tinggal dilakukan aja. Semoga pada kesempatan sore hari ini dapat memberikan semangat untuk Anda Sobat Sehat untuk bisa lebih menjaga tubuh kita. Terima kasih banyak Dokter Ahmad dan juga Mbak Nani, sehat-sehat selalu di sana. Salam untuk keluarganya Dokter Ahmad, salam untuk anak-anak juga. Terima kasih untuk Sobat Sehat semuanya yang sudah mengikuti acara kami di edisi sore hari ini, seru banget. Semoga menjadikan semangat besok weekend sudah menentukan nih olahraganya mau apa dan sama siapa gitu ya. Terima kasih, dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung baik di radio atau mungkin di Zoom atau di website, pengen dengerin lagi atau ketinggalan, tenang saja karena nanti Raisa Radio akan menguploadnya kembali melalui podcast kami di Spotify, Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh, mohon pamit undur diri dan nantikan informasi menarik seputar Raisa Radio di Instagram kami di @raisaradiogm. Selamat sore dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Ahmad. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Galuh. Ku telusuri jalan ini bersama kicau burung pagi. Ku sambut datangnya